Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya kurang pada semangat. Udah pada makan siang belum ya? Belum. Sama gitu. Ya gini aja, biar semangat. Kita doakan semoga yang ikut kajiannya semangat, jawab salamnya semangat, semoga mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang sudah berkeluarga, keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah. Yang belum dapat jodoh, semoga jodohnya solih dan solihah, keturunannya solih dan solihah. Nanti wafatnya husnul khatimah, di akhirat masuk surga. Yang punya utang lunas semuanya. Yang terakhir biasa aminnya paling kenceng ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wal udwana illa 'alal zalimin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nasyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tadi sudah diperkenalkan sedikit ya. Panggil saja saya Alif. Baik, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Suasananya cukup nyaman di sini. Jadi insyaallah untuk kajian juga cukup menyenangkan. Semoga nanti bisa istiqomah untuk kedepannya seperti itu. Tapi pembahasannya cukup berat sebenarnya di surat Ar-Ra'd ayat 30 dan juga 31. Ini kalau saya lihat dalam tafsirnya itu ada beberapa pembahasan besar. Mungkin kita akan pilihkan beberapa ya yang cukup kita bahas ya. Dalam surat Ar-Ra'd ayat 30 Allah Subhanahu wa firman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika arsalna fi ummatin qad khalat min qabliha umamun litatlu 'alaihim alladzi awhayna ilaika wa hum yakfuruna birrahman. Qul huwa rabbi la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa ilaihi matab. Demikian kami telah mengutus engkau Muhammad kepada suatu umat yang sungguh sebelumnya telah berlalu beberapa umat agar engkau bacakan kepada mereka Al-Quran yang kami wahyukan kepadamu, padahal mereka ingkar kepada Tuhan yang Maha Pengasih. Katakanlah, Dia Tuhanku, tiada Tuhan selain Dia, hanya kepadanya aku bertawakal dan hanya kepadanya aku bertaubat. Di ayat ke-31-nya, walau anna Qur'anan suyirat bihil jibalu au qutti'at bihil ardu au kullima bihil mauta balillahil amru jami'an afalam yai'asil ladina amanu allau yasha'allahu lahadan nasa jami'an wa la yazal ladina kafaru tusibuhum bima sana'u qari'atan aw tahullu qariban min darihim hatta ya'tiya wa'dullahi innallaha la yukhliful mi'ad. Dan kiranya ada suatu bacaan kitab suci yang dengan itu gunung-gunung dapat digoncangkan atau bumi-bumi dapat terbelah atau orang yang sudah mati dapat berbicara, itulah Al-Quran. Sebenarnya segala urusan itu milik Allah. Maka tidakkah orang-orang yang beriman mengetahui bahwa sekiranya Allah menghendaki semua manusia beriman, tentu Allah akan memberi petunjuk kepada manusia semuanya. Dan orang-orang kafir senantiasa ditimpa bencana disebabkan perbuatan mereka sendiri, atau bencana itu dekat dengan tempat kediaman mereka sampai datang janji Allah penaklukan Makkah. Sungguh Allah tidak menyalahi janji. Jadi kalau kita lihat dari dua ayat ini sebenarnya ada beberapa pembahasan besar. Yang pertama, diutusnya Nabi Muhammad itu sendiri. Yang kedua, tentang mukjizat Al-Quran. Yang ketiga, tentang penaklukan kota Makkah. Dan yang keempat, tentang janji Allah Subhanahu wa taala. Ini saya nggak tahu nih bisa selesai apa enggak ya. Selesainya saja. Yang pertama, ada yang selanjutnya juga itu tentang hidayah, nanti kita bahas insyaallah. Jadi ada 5 pembahasan dari 2 ayat ini, pembahasan utamanya. Yang pertama mengenai diutusnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Beberapa waktu yang lalu umat Islam memperingati Maulid Nabi Shallallahu alaihi wasallam dengan caranya masing-masing ya. Ada yang pakai sholawatan, ada yang tablik akbar, ada yang pawai dan lain-lain. Intinya adalah menunjukkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Dan sebenarnya kita patut berbangga menjadi umatnya Nabi Muhammad. Kenapa demikian? Karena Nabi Muhammad itu Nabi yang paling mulia. Nah, jadi gini, tak tanya dulu ya. Tahu nggak jumlah nabi dan rasul yang pernah
Allah utus ada berapa? Ada berapa jumlah nabi dan rasul yang pernah Allah utus? Kalau bilang 25 kurang tepat. Lebih dari itu. Berapa? Kalau dalam riwayat itu mi'atun arba'ah wa ishrina alfan minan nabiyyin. Allah itu pernah mengutus 124.000 nabi. Banyak. Ini GBK nggak cukup nih ya. 124.000 nabi. Warrusulu minhum sadasami'atin wa salasata asyar. Yang jadi rasul di antara 124.000 itu ada 313 rasul. Artinya semua rasul itu adalah nabi, tapi tidak semua nabi menjadi rasul. Jadi 124.000 Allah pilihkan 313 yang menjadi nabi dan rasul. Nah, yang wajib kita ketahui adalah 25 nabi dan rasul. Ada nggak nabi selain 25 nabi dan rasul? Ada Nabi Khidir ya, ada Nabi Syith, ada Nabi Samson. Pernah dengar Nabi Samson? Belum pernah dengar? Nah, kapan-kapan nanti kita cerita lah ya tentang Nabi Samson. Nah, dari 25 nabi, 25 nabi ini hafal nggak nih? Jangan-jangan nggak hafal ya. Adam, Idris, Nuh, Hud, Salih, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayyub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Dawud, Sulaiman, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wal akhiru khatimul anbiya Muhammad al-Mustafa. 25 nabi berurutan ya. Dari 25 nabi dan rasul Allah pilihkan 5 yang paling utama, yang perjuangannya paling luar biasa. Di antara 25 nabi dan rasul itu yang disebut sebagai ulul azmi. Disebutnya apa? Ulul azmi. Siapa saja mereka? Disingkat bisa nimim boleh, minim boleh, mimin juga boleh. M-nya 2, I-nya 2, N-nya 1. M yang pertama Muhammad, M yang kedua Musa, I yang pertama Ibrahim, I yang kedua Isa, N-nya Nuh. Mau mimin, mau nimim, mau minim, terserah deh, yang penting apalah ya. I-nya 2, M-nya 2, N-nya 1. Dari 5 nabi ulul azmi ini Allah pilihkan 1 yang paling mulia menjadi nabi akhir zaman. Artinya apa? Syariatnya akan berlaku sampai akhir zaman. Tidak untuk waktu tertentu, tidak untuk kaum tertentu, untuk seluruh umat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Maka ada beberapa keistimewaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad dan umatnya yang tidak diberikan kepada nabi-nabi terdahulu. Kita patut berbangga dengan itu. Apa saja? Di antaranya dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang pertama, utitu jawami'ul kalim. Aku itu kata Rasul diberikan kata-kata yang singkat, tapi maknanya sangat luar biasa. Maka sering sekali kita dapati hadis Nabi itu pendek-pendek gitu. Ada sih yang panjang, tapi ada yang pendek-pendek banget. Kata-katanya singkat tapi maknanya luar biasa. Contoh misalkan la dororo wala diroro. Cuma 2 kata itu saja. Jangan memberikan kemadharatan baik sengaja maupun tidak, atau terhadap diri sendiri maupun orang lain. Ulama membahas 2 kata ini itu sampai berjilid-jilid buku. Atau misalkan man la yarham la yurham. 2 kata itu. Barang siapa tidak menyayangi maka tidak akan disayangi. Itu dibahas oleh para ulama sampai berpuluh-puluh kitab mungkin. Jadi kata-kata beliau itu singkat tapi padat dengan makna. Itu yang pertama. Yang kedua itu ju'ilat liyal ardi masjidan. Dijadikan untukku dan umatku seluruh bumi ini adalah masjid. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kita itu boleh beribadah dimanapun, sholat dimanapun pun boleh gitu. Walaupun memang yang paling utama di masjid ya sholat itu. Boleh nggak sholat di rumah? Boleh. Boleh nggak sholat di kantor? Boleh nggak sholat di kampus? Boleh nggak sholat di sekolah? Boleh kan? Boleh nggak sholat di tempat wisata? Boleh nggak sholat di jalan? Nah itu baru nggak boleh, tabrak nanti ya. Artinya dimanapun kita boleh untuk sholat gitu. Sampai kalaulah misalkan tidak ada tempat lain selain kuil maupun gereja untuk sholat, ya sholat di situ nggak jadi masalah. Kan yang nggak boleh sholat cuma di kuburan dan juga di WC kan gitu ya.
Tapi semua permukaan bumi ini itu diperbolehkan untuk sholat di dalamnya. Berbeda dengan umat-umat sebelumnya. Kalau umat sebelumnya, kalau mau ibadah, ya di masjidnya, nggak bisa di tempat lain. Makanya ada suatu keistimewaan yang sangat luar biasa untuk Nabi Muhammad dan umatnya. Apalagi uhillat liyal ghanaim, dihalalkan untukku dan umatku itu ghanimah. Pernah dengar nggak ghanimah? Ghanimah itu harta rampasan perang ya, atau harta hasil perang. Kalau perang banyak harta yang ditinggalkan, itu namanya ghanimah. Zaman dulu sebelum zaman Nabi Muhammad itu tidak boleh diambil. Habis perang banyak harta nggak boleh diambil, harus dikembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, nggak boleh diambil sama sekali. Bahkan dalam riwayat disimpan di atas bukit paling tinggi, datang api melahap itu semua habis. Tadi zaman Nabi Muhammad boleh loh ngambil ghanimah itu. Bahkan ada satu surat yang khusus membahas mengenai pembagian ghanimah. Surat Al-Anfal namanya. Nanti dibaca ya surat Al-Anfal, nanti ada pembagian mengenai ghanimah itu seberapa. Apalagi Nabi Muhammad adalah satu-satunya nabi yang diutus kepada seluruh umat manusia. Bukan untuk kaum tertentu, bangsa tertentu, suku tertentu, enggak. Kalau nabi-nabi terdahulu itu biasanya diutus kepada kaum tertentu. Ada kepada kaum Samud, Nabi Shalih. Ada kepada kaum Ad, Nabi Hud. Ada kepada Bani Israel, banyak itu. Banyak nabi yang diutus kepada Bani Israel, Nabi Musa, Nabi Isa dan lain-lain. Tapi Nabi Muhammad itu tidak diutus untuk bangsa Quraisy saja. Tidak diutus untuk orang Arab saja, tidak diutus untuk waktu itu saja, tidak. Tapi syariatnya meliputi seluruh dunia sepanjang zaman. Mau di Amerika, mau di Eropa, mau di Indonesia, semuanya menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW ketika mereka beriman. Dan ajarannya itu sampai nanti hari kiamat, tidak dalam jangka waktu tertentu. Nah, ada satu lagi yang paling istimewa nih yang diberikan kepada Nabi Muhammad. Apa itu? Hanya Nabi Muhammad SAW satu-satunya Nabi dan Rasul yang Allah berikan wewenang atau berikan izin untuk memberikan syafaat. Hanya Nabi Muhammad. Berarti nabi-nabi yang lain enggak? Enggak. Nabi-nabi yang lain enggak. Bahkan dalam sebuah riwayat dikisahkan ya, ketika dibangkitkan, orang-orang itu kan hiruk pikuk, ingin mencari penyelamatan. Kadang-kadang mereka sampai lupa anak, lupa istri, lupa orang tua, lupa teman ya. Yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Kenapa? Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Masing-masing punya urusan yang sangat mengerikan, yang sangat besar. Urusannya bukan lagi hidup mati, urusannya kalau enggak surga ya neraka gitu. Maka sibuk menyelamatkan diri. Larilah orang-orang itu kepada manusia pertama, kepada Nabi Adam alaihi salam, minta syafaat kepada Nabi Adam. Apa kata Nabi Adam? Wallahi aku tidak sanggup memberikan syafaat kepada kalian, aku malu sama Allah. Kenapa engkau malu sama Allah, wahai Nabi Adam? Aku dulu pernah berbuat kesalahan. Aku diperintahkan untuk tinggal di surga, makan apapun, minum apapun, kecuali dari sebuah pohon khuldi, lalu aku memakannya. Aku berbuat kesalahan, aku malu sama Allah. Lalu larilah manusia ini kepada Nabi Nuh. Wahai Nabi Nuh, kami meminta syafaat darimu. Apa kata Nabi Nuh? Sama. Wallahi aku tidak sanggup memberikan syafaat kepada kalian. Aku malu sama Allah, kata Nabi Nuh. Kenapa malu kepada Allah? Dulu pernah meminta ampunan untuk anaknya yang kafir, yang tidak layak mendapatkan ampunan, yang namanya Kan'an. Aku malu sama Allah. Lari lagi mereka kepada bapaknya para nabi dan rasul, Abul Anbiya, Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mengatakan hal yang sama, demi Allah aku tidak sanggup memberikan syafaat untuk kalian. Aku malu sama Allah. Malu kenapa? Dulu aku pernah mengira bahwa bintang, bulan, matahari adalah Tuhanku. Ternyata aku salah. Larilah mereka kepada Nabi Musa, kalimullah, nabi yang langsung ngomong dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka berharap mendapatkan syafaat dari Nabi Musa. Apa kata Nabi Musa? Demi Allah aku tidak sanggup memberikan syafaat untuk kalian, aku malu sama Allah. Kenapa malu sama Allah? Dulu aku pernah membunuh seseorang yang tidak seharusnya aku bunuh. Tentaranya Fir'aun kan? Ketika membela kaumnya dipukul tentara Fir'aun, sekali pukul mati gitu. Itu betapa kuatnya Nabi Musa itu. Maka larilah maka kepada Nabi Isa,
Nabi Isa pun mengatakan, demi Allah aku tidak bisa memberikan syafaat untuk kalian. Tanpa menyebutkan alasan, kemudian Nabi Isa mengatakan, larilah kalian kepada Nabi akhir zaman. Maka semua lari kepada Nabi Muhammad. Jadi umat-umat terdahulu tuh, umat-umat nabi-nabi terdahulu itu larinya kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad. Lah, Nabi Muhammad lagi nyari umatnya. Ummati mana umatku untuk diberikan syafaat. Jadi umatnya Nabi Muhammad insya Allah dapat syafaat. Cuma nggak semua umat Nabi Muhammad layak mendapatkan syafaat. Artinya kan ada beberapa syarat ya untuk mendapatkan syafaat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa di antaranya? Di antaranya ya, nggak semuanya saya sebutkan. Di antaranya memperbanyak sholawat. Rasul bersabda, orang yang paling dekat denganku di akhirat nanti, dalam riwayat yang lain, orang yang paling layak mendapatkan syafaat dariku. Nah itu. Siapa? Adalah orang yang paling banyak bersolawat atasku. Makanya perbanyak solawat. Bahkan solawat itu kan diantara adab berdoa ya. Bahkan dalam riwayat disebutkan doa itu tergantung antara langit dan bumi. Gak nyampe Allah tuh doa itu sampai orang itu bersolawat. Ini jangan lupa untuk bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain itu ya tentu kita mengikuti sunnah-sunnahnya ya. Selain itu kita juga mencintai, mengenal, membela, merindukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah kita diberikan syafaat di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Singkat mungkin pembahasan mengenai diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah mengenai kewajiban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyampaikan Al-Quran itu sendiri. Dan ini mengenai mukjizat yang paling besar, yaitu mukjizat Al-Quran. Apa itu Al-Quran? Nah, pertanyaannya apa itu Al-Quran? Al-Quran secara bahasa dari kata-kata qara'a yaqra'u Qur'anan qira'atan, artinya bacaan atau sesuatu yang dibaca, itu artinya Quran. Secara istilah adalah kalamullah al-munazzal ala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-mu'jiz bi lafzihi wal muta'abbad bi tilawatihi al-manqul ilaina bit tawatur. Itu menurut para ulama. Jadi yang namanya Al-Quran itu adalah kalamullah, perkataannya Allah. Jadi ini bukan kata-kata manusia, bukan kata-kata Nabi, bukan. Kalau kata-kata Nabi disebut hadis. Ini kalamullah, firmannya Allah. Makanya sering kita bedakan ya, kalau Allah berfirman, Nabi bersabda, manusia berkata, kan gitu ya. Firman Allah Subhanahu wa taala artinya apa? Kata-katanya Allah Subhanahu wa taala, kalamnya Allah Subhanahu wa taala. Ini untuk membedakan dengan perkataan manusia atau perkataan Nabi yang disebut sebagai hadis. Al-munazzal ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad. Ada kata-kata Nabi Muhammad di situ. Karena apa? Ada beberapa kalamullah yang Allah turunkan bukan kepada Nabi Muhammad. Ada kalamullah, kitab Allah yang Allah turunkan kepada Nabi Dawud. Namanya apa? Kitab Zabur. Ada yang Allah turunkan kepada Nabi Musa. Namanya apa? Taurat. Ada yang Allah turunkan kepada Nabi Isa. Namanya apa? Injil. Bahkan ada yang Allah turunkan berupa lembaran-lembaran yang disebut sebagai suhuf. Nabi Adam dikasih, Nabi Syith dikasih, kalau tidak salah Nabi Nuh dikasih, Nabi Ibrahim dikasih, Nabi Musa dikasih, suhufi Ibrahim wa Musa. Itu kalamullah, tapi bukan untuk Nabi Muhammad. Nah, Quran itu kalamullah kepada Nabi Muhammad. Apalagi al-mu'jiz bi lafzihi, lafadznya itu mengandung mukjizat, keistimewaan, keutamaan yang sekaligus untuk melemahkan argumentasi orang-orang yang menentang Al-Quran. Bahkan Al-Quran menantang mereka. Wa in kuntum fi raibin mimma nazalna ala abdina, kalau kalian itu ragu dengan apa yang kami turunkan kepada hamba kami, maksudnya Al-Quran diturunkan kepada Muhammad, fa'tu, maka datangkanlah, enggak usah satu Quran, enggak usah satu juz, enggak, fa'tu bi suratim mim misli, datangkan satu surat aja seperti dalam Al-Quran, enggak usah yang panjang-panjang, yang pendek aja. Kalau perlu apa? Wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin, bawa teman-teman kalian, panggil semua sekutu kalian kalau kalian memang benar. Nantang. Jadi Al-Quran itu menantang mereka.
yang mengingkari Al-Quran. Akhirnya apa? Ada seseorang yang merasa tertantang untuk membuat surat seperti Al-Quran. Siapa namanya? Abu Jahal. Jangan dikira Abu Jahal itu orang bodoh, enggak. Itu orang cerdas loh Abu Jahal itu. Itu ahli syair Arab itu. Orang cerdas dia, cuma enggak mau beriman. Akhirnya dia mencoba untuk membuat surat seperti Al-Quran. Surat apa? Surat Al-Fil. Dia buat seperti ini, Al-Fil. Mal fil, ma huwal fil, wa ma adraka mal fil. Jismuhu kabir, rijluhu tawil, walahu zail. Gajah. Apa itu gajah? Dan tahukah kamu apa itu gajah? Badannya besar, kakinya panjang, punya belalai. Itu surat yang dibuat Abu Jahal. Anak SD juga tahu, nggak usah diajarin. Gajah tuh emang kayak gitu loh. Sampai teman-temannya Abu Jahal mengatakan apa? Waihak ya Aba Jahlin, celaka engkau wahai Abu Jahal. Kenapa engkau jadi bodoh seperti ini katanya? Engkau tuh ahli syair. Kenapa bikin syair yang nggak ada gunanya seperti ini? Saking dihinakan oleh Al-Quran. Maka siapapun yang ingin menghinakan Al-Quran pasti akan dihinakan oleh Al-Quran. Jadi mukjizat yang sangat luar biasa dari segi bahasa, dari segi ilmu pengetahuan, dari segi sejarah. Banyak mukjizat dalam Al-Quran. Apalagi al-muta'abbad bitilawatihi, yang kita itu beribadah atau bernilai ibadah ketika kita membacanya. Ini tentu berbeda dengan hadis atau hadis qudsi. Kalau hadis qudsi itu memang perkataannya Allah ya, tapi redaksinya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maknanya dari Allah, redaksinya dari Nabi, sehingga tidak berpahala ketika kita membacanya. Kalau Al-Quran, ketika kita membacanya, maka kita mendapatkan pahala. Berapa? Likulli harfin bi asyri hasanat, di setiap hurufnya dengan 10 kebaikan, 10 pahala. Setiap huruf. Bahkan Nabi menegaskan ya, wala aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, enggak. Alif harfun, lam harfun, mim harfun. Alif satu huruf, lam juga satu huruf, mim satu huruf. Berapa huruf itu? 3 kan? Kali 10 berapa? 30 pahala kita baca alif lam mim. Yasin berapa huruf tuh? 2 huruf kan? 20 kebaikan. Nun itu 10 kebaikan tuh. Bismillahirrahmanirrahim berapa huruf tuh? 19. 190 kebaikan. Al-Fatihah berapa huruf? Al-Baqarah berapa huruf? Banyak ya. Artinya setiap huruf dalam Al-Quran itu akan mendatangkan kebaikan untuk kita. Nah, berbeda dengan yang lain. Kalau kita baca hadis itu tidak berpahala setiap hurufnya. Kalau Al-Quran itu setiap hurufnya saja itu berpahala. Apalagi ketika kita mempelajarinya, memahaminya, mengamalkannya, mengajarkannya, bahkan membacanya itu luar biasa. Apalagi al-manqul ilaina bitawatur, yang datang kepada kita dengan riwayat yang sahih, riwayat yang jelas, yang kuat, yang tidak mungkin ada kedustaan di dalamnya. Makanya Al-Quran itu terjaga. Kalau hadis, mau hadis nabawi maupun hadis qudsi, itu derajatnya macam-macam. Ada hadis sahih, hadisnya benar, dipastikan dari Nabi. Ada hadis hasan, hadisnya baik, kemungkinan sangat besar dari Nabi. Ada hadis dhaif nih, kemungkinan kecilnya dari Nabi. Bahkan ada hadis palsu yang tidak mungkin datang dari Nabi. Jadi derajatnya beda-beda. Ada hadis yang dipakai sebagai dalil, sebagai hujjah atau sebagai apa kalau bahasa kita ya, pedoman, rujukan. Ada hadis yang memang nggak boleh dipakai karena hadis palsu. Sebenarnya bukan hadis juga sih, karena Nabi nggak pernah bilang gitu. Cuma dibuat-buat orang. Contoh yang cukup terkenal ya dalam kitab Al-Mawdu'at itu, dalam kitab hadis palsu. Saya punya kumpulan hadis palsu. Hadisnya unik-unik loh. Mirip-mirip apa? Bukan mirip-mirip. Kalau orang nggak ngerti itu hadis, mesti nganggap itu hadis itu. Yang cukup terkenal itu hadisnya tukang terong. Hadis tukang terong. Jadi gini, ada orang jualan terong di pasar. Dari pagi sampai sore tuh terong nggak laku-laku.
Akhirnya biar laku gimana? Dia bilang, "Ayyuhan nas, wahai manusia, isma'u qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Dengerin nih, Rasul bersabda, "Al-badinjan dawa'un min kulli da." Terong ini adalah obat dari segala macam penyakit. Biar terongnya laku. Padahal Rasul nggak pernah bilang kayak gitu. Nah, itu namanya hadis palsu. Sesuatu yang disandarkan kepada Nabi padahal bukan dari Nabi. Kalau Al-Quran itu tidak ada palsu-palsunya. Ada sih yang berusaha memalsukan Al-Quran, ada, tapi langsung ketahuan, gitu loh. Dijaga sama Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita tidak boleh meragukan Al-Quran, baik kandungan maknanya, hukum-hukum di dalamnya, ataupun sampai lafaz-lafaznya. Jangan mengingkari satu surat ya, jangan mengingkari satu ayat, satu huruf pun kita nggak boleh ingkari dalam Al-Quran tersebut. Nah, ini makna Al-Quran. Kalau fungsi Al-Quran banyak ya, sebagai mukjizat, sebagai petunjuk, hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan lain-lain. Dan memang luar biasanya Al-Quran itu sangat-sangat agung, sangat-sangat mulia. Jadi disebutkan dalam surat Ar-Ra'd ini kalaulah ada yang bisa untuk meruntuhkan gunung, membelah bumi, bahkan menghidupkan yang mati, saking agungnya, itulah Al-Quran. Bahkan dalam surat apa itu ya, saya lupa, Al-Hasyr kalau nggak salah. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Kalaulah Al-Qur'an ini kami turunkan di atas sebuah gunung, maka gunung tersebut akan runtuh karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang Al-Qur'an itu sangat-sangat luar biasa. Ya, Al-Qur'an itu bukan sesuatu yang sepele sederhana. Bahkan Al-Qur'an itu yang nanti akan menjadi syafaat di akhirat kelak. Selain syafaatnya Nabi, ada yang namanya syafaat Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi." Karena sungguhnya Al-Quran itu akan menjadi penyelamat di akhirat nanti bagi ashabul Quran, sahibul Quran. Siapa sahibul Quran? Orang yang membacanya, orang yang memahaminya, orang yang mengamalkannya, yang senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran, gitu ya. Syukur-syukur bisa mengajarkan, syukur-syukur bisa menghafalkan. Itu namanya ashabul Quran. Maka tetap kita itu selaku umat muslim punya kewajiban. Kalau memang beriman kepada Al-Quran, iman kepada kitab Allah, maka kita wajib untuk membaca. Ustaz, nggak bisa bacanya Ustaz, hurufnya keriting semua gitu. Karena kita nggak bisa baca langsung dan memang bukan bahasa kita, maka ada kewajiban kita untuk belajar membaca. Ma la yatimmul wajib illa bihi fahuwa wajib. Apa-apa yang tidak sempurna, tidak bisa didapatkan, tidak bisa tercapai kewajiban kecuali dengan hal itu, maka hal itu juga jadi wajib. Salat nggak sah kecuali dengan wudu, maka wudu sebelum salat jadi wajib. Kita wajib baca Al-Quran dan kita nggak mungkin bisa baca Al-Quran kecuali dengan belajar, maka belajar baca Al-Quran menjadi wajib. Udah sepuh Ustaz, malu katanya kan gitu. Kalau masuk surga malu nggak ada? Surga itu bukan untuk yang muda-muda saja loh. Siapapun bisa masuk surga kalau sesuai dengan kriterianya kan gitu. Bahkan ada pengalaman di Jogja itu, ada pasangan suami istri pensiunan. Ya namanya pensiun berarti udah sepuh dong, udah punya cucu. Ya pensiunan salah satu perusahaan lah ya. Kalau nggak salah BUMN. Kalau disebut hartanya banyak apa enggak, ya banyak hartanya. Rumahnya di kota-kota besar ada beberapa kok gitu. Kalau disebut dari materi sih nggak kekurangan. Cuma kurang dalam segi spiritual, dalam segi pemahaman agama kurang. Bahkan di usia senjanya beliau mengatakan, saya ini belum bisa baca Al-Quran Ustaz. Ya huruf aja masih ketukar-tukar kan. Ya alhamdulillahnya dapat hidayah gitu loh. Nah hidayah ini kayaknya nggak cukup juga kita bahas ya, kapan-kapan kita bahas. Hidayah ini sesuatu yang sangat luar biasa bagi manusia. Alhamdulillahnya dapat hidayah gitu. Hidayah mau belajar baca Al-Quran. Akhirnya mereka belajar baca Al-Quran. Kadang-kadang datengin guru ngaji ya, kadang-kadang ikut ngaji di mana. Bahkan ya saking pengennya baca Al-Quran sampai ikut TPA anak-anak coba. Jadi rasa malunya dikalahkan gitu loh dengan semangatnya. Ya alhamdulillah luar biasa. Kurang lebih bahkan mungkin kurang dari setahun ya, itu ketika Ramadan udah bisa khatam Al-Quran.
Artinya masalah umur itu bukan halangan. Yang jadi halangan itu cuma dua. Malu, malas. Itu aja sebenarnya. Tambah satu lagi, moh. Makanya banyak generasi sekarang generasi anak sapi ya. Nak, bersihin rumah, moh. Nak, belajar ngaji, moh. Itu malu, malas, moh itu ya faktor paling utama dalam menghalangi kita belajar Al-Quran. Dan jangan khawatir Bapak Ibu, kalau kita itu belajar Al-Quran masih terbata-bata, itu nggak usah minder. Kalau kata Rasul, man qara'al Qur'ana wa huwa mahir, barang siapa baca Al-Quran dan dia mahir, ma'as safaratil kiramil barara, derajatnya tinggi seperti malaikat yang mulia. Wa man qara'al Qur'ana wa yatata'ta wa huwa syakun alaihi, barang siapa yang baca Quran wa yatata'ta, terbata-bata gitu ya. Mungkin terbata-bata dekat ya, batak-batak gitu ya, terbata-batak wa yatata'ta syakun alaihi, kesulitan membacanya, falahu ajron, dia dapat 2 pahala. Yang pertama pahala setiap hurufnya yang tadi kita bahas ya. Yang kedua pahala belajarnya. Jadi jangan minder atau jangan malu, jangan malas untuk belajar Al-Quran. Karena tidak ada cara lain untuk belajar atau untuk memperlancar bacaan Al-Quran selain dengan membaca Al-Quran. Orang tahu teorinya segala macam, kalau nggak pernah dipraktekkan nggak bakal bisa, yakin saya. Bahkan yang mungkin dulunya lancar baca Al-Quran tapi nggak pernah baca lagi, nanti pas baca kagok loh biasanya. Dan Al-Quran itu luar biasa ya. Kalau Bapak Ibu masa tuanya nggak pengen punya penyakit pikun, perbanyak baca Quran. Kenapa? Baca Al-Quran itu olahraga mata dan pikiran. Apalagi dengan tajwidnya. Karena Al-Quran itu kata sebelumnya bersambung dengan kata setelahnya. Ya kan? Kadang-kadang ada hukumnya lagi. Ini ketemu ini jadinya mendengung nih. Ini ketemu ini jadinya idgham nih. Itu sekaligus apa ya? Olahraga mata dan pikiran. Insya Allah kalau orang rajin baca Quran, itu otaknya jalan terus tuh. Sehingga apa? Sehingga kecil kemungkinannya di masa tuanya akan mengalami penyakit pikunan atau Alzheimer. Karena otaknya dipakai terus. Dipakai aktivitas terus dengan baca Al-Quran, berpahala pula gitu. Nah, itu keutamaan Al-Quran ya. Jadi semoga kita semakin semangat untuk mempelajari, untuk membaca gitu ya, untuk memahami Al-Quran, juga mengamalkannya. Karena itu merupakan kewajiban kita semua. Gitu ya. Ini ada beberapa pembahasan sebenarnya tentang hidayah, tentang janji Allah dan lain-lain. Tapi nun saya kayaknya waktunya nggak cukup ini kalau kita bahas ya. Kapan-kapan lah kita ngobrol-ngobrol lagi. Sebelum saya akhiri, ada nggak yang mau ditanyakan? Monggo. Oh ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya, Al-Quran itu kan memang punya keistimewaan bagi umat Islam. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama, Al-Quran itu kan banyak, kalau mau dibilang versinya gitu ya, buku-bukunya segala macam. Nah, agar kita tidak salah dalam membaca Al-Quran, kira-kira Al-Quran yang seperti apa yang harus kita baca, artinya apakah itu produk dari satu penerbit tertentu atau bagaimana. Kemudian yang kedua, memberikan keistimewaan juga buat kita semuanya. Nah, kayak misalnya di Arod itu kan 31 misalnya, kalau ada tafsir segala macam itu misalnya bisa untuk jadi kalau kita belum dapat jodoh jadi dapat jodoh misalnya gitu. Ada yang mempersepsikan begitulah misalnya. Nah, apakah itu bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari atau bagaimana? Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Kalau Al-Quran gini ya, kalau Al-Quran sebenarnya satu ya. Al-Quran itu nggak ada versinya. Yang banyak itu biasanya apa? Yang banyak itu qiraahnya, cara bacanya. Ada yang qiraah sab'ah, ada qiraah asyra dan seterusnya. Jadi cara bacanya. Ini bukan langgam ya, tapi cara baca. Kayak kalau bahasa kita kayak logat gitu ya. Ada logat Sunda, logat Jawa, logat Medan, logat Timur dan lain-lain gitu. Ada yang baca wadduha, ada yang baca wadduhe dan seterusnya. Kemudian yang banyak itu apa? Yang banyak itu kadang jenis cetakannya.
Ada yang cetakan apa namanya? Seperti kalau di Indonesia dulu saya belajarnya tuh kayak tulisan tangan tuh ya. Jadi nggak ada tebal tipisnya, numpuk atas bawah itu kadang-kadang gitu. Ada yang cetakan kayak cetakan Arab, Rasul Utsmani, atau yang seperti dalam aplikasi apa namanya HP gitu. Sebenarnya kita mau pakai Quran yang manapun insya Allah boleh, silahkan. Insya Allah aman, karena biasanya Al-Quran itu dicetak melalui apa? Melalui proses pentashihan Al-Quran. Jadi diperiksa dulu, diverifikasi dulu oleh para ulama yang berkompeten dalam bidangnya. Kalau yang paling aman sebenarnya Al-Quran terbitan Arab ya, itu yang paling aman sebenarnya. Maksudnya itu memang datang langsung dari sana. Ya Indonesia juga aman, terbitan Indonesia juga aman gitu loh. Makanya kalau mau lihat aman apa enggaknya, ada enggak di belakangnya itu panitera pentashih Al-Qur'annya. Panitera yang apa namanya mengawasi, memeriksa Al-Qur'annya. Itu biasanya ada di situ, di Al-Qur'an tersebut. Nah, walaupun insya Allah Al-Qur'an yang biasa ada di masjid-masjid, di musola-musola itu insya Allah benar gitu ya. Kalaupun nanti ada yang keliru atau sengaja disalahkan, insya Allah mesti ketahuan nanti. Karena Allah sudah berjanji untuk menjaganya. Kemudian ketika kita membaca Al-Quran ataupun beramal soleh yang lain deh, boleh nggak kita itu menunjukkan untuk sesuatu atau supaya dapat sesuatu? Boleh-boleh saja kok. Karena kita itu boleh bertawasul dengan amal soleh, itu boleh. Misalkan dengan baca Quran pengen ini, dengan puasa pengen itu, boleh nggak? Boleh. Ya Allah, dengan puasa ini moga-moga badan saya sehat, boleh? Boleh. Ya Allah, dengan sholat duha ini moga-moga rezekiku lancar. Ya Allah, dengan baca Al-Quran moga-moga hidupku barokah, boleh nggak? Boleh. Jadi kita boleh bertawasul dengan amal soleh. Bahkan dikatakan tawasul itu, beberapa orang mengatakan bertawasul dengan amal soleh setidaknya lebih baik daripada bernazar. Tahu nazar? Kan kalau nazar itu kan kita minta dulu, baru kemudian menjanjikan ibadah, ya enggak? Ya Allah, kalau aku lulus ujian aku mau umroh. Kalau enggak lulus ujian umroh enggak? Enggak kan? Jadi mohon maaf ya, kayak ngiming-ngimingi Allah gitu loh. Ayo, aku mau umroh nih, kalau lulus ujian, kalau nggak dilulusin aku nggak mau umroh loh. Walaupun kalau sudah terucap kan wajib dilaksanakan ya. Kenapa nggak dibalik? Kenapa nggak umroh dulu, minta kemudian untuk lulus ujian? Aku mau sholat, kalau aku dapat proyek. Kenapa nggak dibalik? Sholat dulu, minta supaya proyeknya lancar. Itulah. Jadi mindset kita harus dirubah bahwa Allah nggak butuh kita yang butuh sama Allah. Maka lebih baik bertawasul, kita ibadah minta dengan amal ibadah kita tersebut daripada kita bernazar. Walaupun ada yang mengatakan nazar boleh, iya, kalau itu sudah dinazarkan jadi wajib dilaksanakan, tapi setidaknya lebih baik untuk bertawasul dengan amal soleh kita. Jadi kita persembahkan dulu kepada Allah, baru kita minta ganjaran dari Allah, gitu loh. Aku mau puasa kalau misalkan aku dapat jodoh. Kalau nggak dapat jodoh berarti nggak puasa, berarti nggak ibadah. Ini gara-gara Allah nggak ngasih aku jodoh, aku juga nggak mau puasa. Gara-gara Allah coba. Kenapa nggak dibalik? Ya Allah, dengan puasaku ini mudahkan jodohku. Kan lebih beradab, lebih apa ya kalau bahasa kita? Lebih enak lah gitu, lebih lebih sopan gitu ya. Seperti itu. Satu lagi deh, monggo kalau ada yang mau tanyakan. Ada? Kita sedikit bertanya. Tadi sudah dijelaskan oleh Ustadz Alif kaitannya tentang Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu salah satu nabi yang istimewa, khotamul anbiya'i wal mursalin. Pertanyaannya, kenapa Nabi Muhammad itu justru turunnya itu atau disuruh untuk ngurus Arab begitu? Lahirnya di situ, tidak di Amerika atau kenapa mungkin nggak di Purbalingga sekalian gitu ya? Nah, ya begitu. Kenapa nggak di Purbalingga? Belum ada waktu itu Purbalingga. Kenapa di Arab? Jadi ini memang sudah pernah dibahas beberapa kali para ulama. Kenapa sih turunnya di Arab gitu? Yang pertama memang kuasa Allah Subhanahu Wa Taala, jelas itu ya. Hikmahnya apa? Hikmahnya adalah bangsa Arab itu termasuk adalah bangsa yang paling kufur. Maka Allah utus untuk memperbaiki bangsa yang paling kufur gitu. Yang bangsa yang paling kufur aja bisa diperbaiki, apalagi bangsa-bangsa yang lain. Yang pertama. Yang kedua, bangsa Arab itu mempunyai keistimewaan apa? Dalam tata bahasa.
dalam tata bahasa Arab dan kaidahnya itu mereka punya keistimewaan di sana, dan Al-Qur'an diturunkan dalam bahasa mereka supaya lebih dipahami. Dan Al-Qur'an buktinya terjaga sampai sekarang karena Al-Qur'an itu mempunyai gaya tata bahasa Arab langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang namanya i'jaz lughawi, keutamaan dalam hal bahasa. Makanya Umar, jangan salah, Umar itu walaupun premannya Mekah pada waktu itu ahli syair loh Umar itu. Cerdas orangnya. Makanya ketika membaca Al-Qur'an, surat Thaha itu, Thaha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha dan seterusnya. Umar tahu, ini yang bikin bukan manusia, ini bukan syair manusia, apalagi Muhammad enggak bisa baca tulis. Ini bukan manusia yang bikin, karena ia tahu tentang syair. Makanya dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Dan memang di Arab sana Allah Subhanahu wa taala mengutus beberapa nabi dan rasul memuliakan negeri Arab, didoakan langsung oleh Nabi Adam dari dulunya, kemudian doakan oleh Nabi Ibrahim menjadi baladan aminan. Dan memang negeri Arab suatu negeri yang luar biasa ya. Di sana pun terdapat Ka'bah yang awalnya fondasinya dibangun oleh Nabi Adam, bangunannya dibangun oleh Nabi Ibrahim. Makanya kenapa diutus di sana? Karena di sana terdapat Ka'bah, tempat yang paling mulia di muka bumi. Makanya diutusnya di mana? Di Arab. Gitu ya. Walaupun kita nggak di Arab tidak mengurangi kemuliaan Islam. Tidak. Yang penting kita tetap beriman, bertakwa bersungguh-sungguh. Jadi surga itu nggak ada kaplingannya. Ini kaplingan orang Arab nih, gitu. Enggak, gitu. Surga itu bagi siapapun. Orang Arab aja banyak yang nggak masuk surga. Siapa? Abu Jahal, Abu Lahab masuk surga? Enggak, masuk neraka gitu loh. Jadi mau Arab mau non Arab nggak jadi masalah. Yang penting apa? Takwanya. Inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Apa sih? Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia itu bukan bangsa tertentu, bukan negeri tertentu, bukan waktu tertentu, tapi yang paling mulia itu yang paling bertakwa di antara kalian. Takwa itu apa? Ibadah. Yang paling banyak ibadahnya, paling beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngaten Bapak Ibu, nuhun sewu nih, enggak bisa lama-lama ya karena saya udah ditunggu rapat ini. Rapatnya tadi habis duhur, cuma tak minta korting dikit lah itu. Insya Allah semoga lain kesempatan bisa hadir kembali, semoga jamaahnya makin banyak gitu ya. Moga enggak kering-kering amat ya. Ini tugasnya takmir masjid. Kalau saya sih nggak kering, basahnya. Wadah, masya Allah, alhamdulillah, moga-moga barokah untuk semuanya. Sekaligus saya langsung pamit ya, mohon maaf atas kata-kata yang kurang berkenan mungkin atau ada keterbatasan. Aku qouli hadza, astagfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.